Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kami, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak Haji yang hadir dalam kesempatan ini, bunda kami yang disayang Allah, adik-adik kami remaja dan remaji masjid yang disayang Allah, anak-anak kami yang hadir, yang alhamdulillah juga hari ini berkumpul bersama kita dengan keceriaannya. Saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan tausiah agama yang berkenaan dengan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu sahabat saya menelpon saya, menghubungi saya untuk dapat hadir di tempat kita ini, di kampung kita ini, Pak Lurah. Jadi kalau Pak Lurah tadi mengatakan bahwa Ustadz Samsudin ini adalah sahabat sekolah SD dulu, beliau ini juga sahabat saya, kami sama-sama sekolah juga di IAIN, pada saat itu masih IAIN Pak. Sekarang sudah UIN, Universitas Islam Negeri. Sama-sama satu jurusan, tapi tidak pernah sempat satu bangku ya Ustaz. Nah, sini juga ada bang kami, Bang Sofyan, alhamdulillah juga hadir bersama kami dalam kesempatan yang bahagia ini. Maulid itu berasal dari bahasa Arab wulida yuladu, artinya lahir. Kalau cerita lahir, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, manusia lahir, manusia hidup, manusia mati. Manusia lahir, manusia hidup, manusia pasti akan mati. Nabi kita sudah hidup, manusia, Nabi kita sudah lahir, Nabi kita sudah hidup, dan Nabi kita pun sudah mati. Ini membuktikan bahwa Nabi kita memang manusia, sama seperti kita. Tapi cara penyebutannya tak boleh kita membilangkan, alah Nabi kan tuh sama kayak kita juga. Itu tak boleh. Muhammad tuh kan sama macam kita. Itu tak boleh, Bu. Dia makan, kita makan, dia tidur, kita tidur, dia ngomong, kita ngomong, kan sama. Itu tak boleh. Rasulullah makan, kita makan. Cara makan Nabi beda. Nabi makan pakai 3 jari. Makannya nyucup, Pak. Diambil 3 jari, makan nyucup. Itu Nabi makan.
Awak makan pakai 5 jari, piring naik, ngambilnya mutar lagi, masuk. Itu Nabi makan, beda sama kita. Nabi tidur, betul kita tidur, tapi tidur Nabi tak sama macam tidur kita. Tidur Nabi menghadap kiblat, tidur Nabi menutup aurat, tidur Nabi berwudu. Itu tidur Nabi, Pak, menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu. Seumpama kiblat arah sana, kalau Nabi tidur, tidurnya mereng ke kanan, tangannya jadi bantal. Tangan jadi bantal, kakinya melungker macam memeluk bantal guling. Bisa dibayangkan tuh. Itu Nabi tidur. Jadi kalau kita tulisan Arab, Pak, bacanya kan dari kanan ke kiri. Waktu Nabi tidur, jumpa kepala, ditengok dari atas. Malaikat nampak, kepalanya bulat seperti huruf mim, tangannya seperti huruf H, punggungnya bulat seperti huruf mim, kakinya yang melungker seperti huruf dal. Jadi malaikat nengok dari atas, Rasulullah tidur, nampaknya tuh Muhammad tidur. Itu tidur Nabi. Awak tidur telentang telanjang, nampak malaikat dari atas, tuh kambing tidur katanya. Makanya beda ibu bapak. Nabi ngomong, kita ngomong, betul. Tapi ngomong Nabi tak sama macam ngomong kita. Nabi ngomong, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad Rasulullah itu tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, melainkan apa yang diucapkannya merupakan wahyu. Makanya Nabi ngomong yang keluar hadis, kita ngomong yang keluar hadas. Beda. Itu kan. Perbedaannya cukup luar biasa. Maka kalau Rasulullah cerita, kita cerita, Rasulullah ngomong, kita ngomong, jauh perbedaannya. Nabi makan, betul, makan Nabi sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi tidur, tidurnya sedikit, kita sikit-sikit tidur. Nabi ngomong, ngomongnya sikit, kita sikit-sikit ngomong, udah beda. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau zaman saat sekarang ini banyak orang-orang yang menghina Nabi, banyak orang yang menghardik Nabi, dan mereka itu adalah bukan pengikut Nabi, maklum juga kita. Tapi yang sangat menyedihkan hari ini adalah pengikut Nabi pun ikut-ikutan menghina dan menghardik Nabi. Ini yang ngeri. Kalau orang yang tak suka sama Rasulullah, lalu dia menghina kehidupan Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, itu sejak Nabi hidup sudah dialami. Tapi kalau kita hari ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang katanya mau mengikuti Rasulullah, tapi cakap dan mulut kita itu menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Zaman kita hari ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau cerita pintar, luar biasa. Tadi maka salut juga saya nengok Pak Lurah. Pak Lurah masih kata, ajarkan kepada anak-anak, kepada adik-adik kita nih, dengan ajaran yang ilmunya itu
memang sudah lupa. Tapi coba untuk diingat kembali. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan orang pintar saat sekarang ini Pak, ngeri. Saya pernah ditanya Pak, Ustadz boleh nanya Ustadz? Boleh. Kita ini Ustadz kan beda kayak Nabi Adam. Nabi Adam itu Ustadz dia tak punya ayah, tak punya emak. Karena dia itu diciptakan. Kita Ustadz punya ayah, punya emak. Karena kita dilahirkan. Karena kita dilahirkan, kita pernah hidup di dalam rahim emak kita. Waktu kita hidup di dalam rahim emak kita, kita makan. Waktu kita makan Ustadz, cara kita makan, bersatunya antara tali uri emak kita dan pusat kita, itulah yang kita makan. Maka begitu kita lahir, semua kita punya pusat. Betul Bu? Sekarang saya tanya sama Ustadz, Nabi Adam tak ada ayahnya, tak ada emaknya. Jadi pertanyaannya apa? Apakah Nabi Adam punya pusat? Udah kali pertanyaan waknya. Wah itu payah ngasih amplopnya tuh Pak Lurah. Ya Bu. Ya ku jawab aja lah. Ngapain kau pikirkan pusat Nabi Adam? Pusat kau aja lah kau pikirkan, gue bilang gitu. Seram pertanyaan. Ada lagi pertanyaan Ustadz, Pak Cik Nabi Ustadz sayang kali sama Nabi, tapi tak sempat dia mati masuk Islam. Ayahnya Ali. Apakah ayahnya Ali, Abu Thalib itu Ustadz, matinya masuk surga? Pak Cik Nabi, apakah dia masuk surga? Ngapain kau pikirkan Pak Cik Nabi? Pak Cik Nabi urusan Nabi. Yang kau pikirkan lebih bagus Pak Cikmu masuk surga apa enggak? Kan gitu kira-kira. Ya Pak. Ini kita hari ini begitu, sering mengkaji orang. Ustadz, iblis itu Ustadz punya anak. Nabi Adam itu punya anak. Siapa anak Nabi Adam? Anak Nabi Adam itu kita Ustadz, manusia. Kita ini cucu anak Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam punya anak? Karena punya istri. Siapa istri Nabi Adam? Hawa. Iblis Ustadz punya anak cucu. Siapa anak cucu iblis? Setan. Kalaulah Adam punya anak, wajar karena punya istri namanya Hawa. Sekarang ku tanya, kalaulah iblis punya anak cucu, siapa istri iblis Ustaz? Maja. Ngeri pertanyaannya Pak. Ku jawab aja lah Pak. Mohon maaf Pak, waktu iblis kawin aku tak diundang. Jadi aku tak tahu siapa nama bini ini. Ya kan? Ini pertanyaan ngeri Bapak Ibu. Maka cocok dan pantas kalau kita kaji, kita ingatkan, kita cerita Maulid Nabi ini kita memperingati kelahiran Nabi atau meyakini hari lahirnya Nabi. Kan itu. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita ingat kelahiran Rasulullah karena kita yakin bahwa Muhammad Rasulullah SAW pernah lahir. Itu. Maka kalau kita cerita itu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah lahir di atas dunia ini, pernah hidup di atas dunia ini, dan sudah meninggalkan dunia ini, itu yang mau kita suri teladani, itu yang mau kita ikut, itu yang mau kita ambil kiprahnya dalam hidup kita. Jadi kalau begitu, Maulid ini bukan cerita Rasul saja, Maulid ini cerita kita. Lahir itu bukan cerita Nabi saja, tapi lahir itu juga cerita kita. Hidup Nabi itu bukan cerita hidup Rasul saja, tapi cerita hidup kita. Mati Rasulullah itu juga bukan cerita mati tentang Rasul saja, tapi cerita tentang bagaimana matinya kita. Itu ngajinya. Sedap itu.
Macam mana Nabi lahir? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di atas permukaan bumi ini, Rasulullah dilahirkan oleh Aminah. Aminah ini manusia mulia, mak Rasulullah. Waktu akan dilahirkan, disambut oleh ruh wanita suci. Siapa yang menyambutnya? Asiyah dan Maryam. Ustadz, Nabi itu lahir jauh di zaman Isa, jauh di zaman Musa. Maryam ini emaknya Nabi Isa. Asiyah ini istrinya Fir'aun. Kenapa kok bisa datang? Oh, itu urusan Allah. Kalau itu pertanyaannya, kenapa kok bisa datang? Itu urusan Allah. Ada nggak bedanya antara hidup sama mati di sisi Allah? Nggak ada. Ada orang yang dihidupkan sebelum dulu dengan orang yang dihidupkan Allah pada orang yang akan dikiamatkan bumi ini. Ada nggak bedanya, Pak? Tahu nggak Allah itu? Tahu, nggak ada bedanya. Yang beda kita. Ada orang yang sudah 1000 tahun sudah mati dengan ada orang yang 1000 tahun yang akan dihidupkan. Ada bedanya? Tak ada. Yang beda kita yang tak tahu. Tapi Allah tahu. Jadi itu pertanyaan bukan untuk kita. Kenapa Asiyah bisa datang? Kenapa Maryam bisa datang? Itu kerjaan Allah. Pertanyaannya, dari mana informasi itu dapat? Nah, itu baru. Dari mana Ustaz tahu? Kenapa kok bisa datang Asiyah? Kenapa bisa datang Maryam? Dari mana tahu Ustaz? Dari Barzanji. Ibu tadi baca marhaban. Sebelum marhaban biasa baca Barzanji, betul kan? Dari Barzanji, Bu. وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الرَّجْلِ 9 أشهر قمريًا وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية. Dan tatkala genap usia kandungan Aminah 9 bulan 10 hari, telah siap tuh menjabirkan keturunannya, Allah utus roh wanita suci Asiyah dan Maryam tuh hadir menghadirinya. Dari Barzanji, Bu. Cantik dia kan? Siapa yang melahirkan Rasulullah? Aminah. Siapa yang datang? Maryam. Siapa yang datang? Asiyah. Berapa orang perempuan di situ? Aisyah. Asiyah atau Aisyah? Asiyah. Aisyah istri Rasul. Berapa orang perempuan di situ, Bapak Ibu? 3. Begitu Rasulullah dewasa, ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan?" Apa jawab Rasul? Makmu. Siapa lagi? Makmu. Siapa lagi? Makmu. Berapa kali, Bu? 3 kali. Seakan terpaut pertanyaan itu dengan jawaban Rasulullah. Pada saat Rasulullah dilahirkan di dunia ini, ada 3 orang yang tersambung dalam ikatan batinnya. Hebat kan? Datang orang sekarang mengkajinya lain. Cok, ya, sini kau dulu. Dari mana kau? Sekolah ya. Sekolah belajar apa tadi? Belajar hadis ya. Apa hadis yang kau pelajari? Ketika sahabat bertanya sama Rasul, "Wahai Rasul, siapakah orang yang harus aku muliakan?" Makmu. Lagi makmu. Lagi makmu. Paten hadis itu, Cok. Iya ya. Berapa kali makmu sebut? 3 kali ya. Sini kau dulu.
Apa ya? Makmu baru berapa? 1 ya? Kurang 2 katanya pula. Kurang 2 katanya. Coba kau baca lagi hadis tuh. Siapakah ya Rasulullah yang harus aku muliakan? Makmu. Lagi makmu. Lagi makmu. Berapa kali cok? 3 kali ya? Makmu berapa? 1 ya? Kan? Iya ya, katanya pula lah. Jadi maksud ayah apa? Bilang sama mak kau, katanya kan. Datanginya maknya, mak, kata ayah tadi mak kami cerita hadis. Terus aku bilang, waktu Nabi ditanya sama sahabat, ya siapa perempuan yang harus aku muliakan? Makmu, lagi makmu, lagi makmu, 3 kali. Terus apa kata ayahmu? Katanya mak baru 1 katanya. Oh gitu kata ayah kau ya. Kata ayah kau ya katanya. Diambilnya Pak terong Pak. Dicacahnya 3 kali, cetak, cetak, cetak. Kau kasih sama ayah kau, mau ayah kau ndak macam begini, katanya pula ya kan. Potongnya 3. Menyerah ayah tadi, udah cok, tak usah kau ingat-ingat tuh lagi cok, katanya. Ya ancamnya potong 3. Takut apa? Nah, ini salah kaji itu ya kan. Udah. Mana lagi yang mau kita kaji, Bu? Yang enak kaji kita. Maunya kita berpikir. Ketika Rasulullah lahir di atas bumi ini disambut oleh 2 orang yang suci, 2 orang yang mulia. Berpikirlah kita bahwa dari sini saja kita disuruh menghormati betapa hormatnya Rasulullah kepada ibunda Maryam. Siapa Maryam? Maknya Nabi Isa. Jadi salah kalau seandainya kita umat Islam ini tak menghormati orang lain. Apa hebatnya Maryam, Pak? Di dalam Al-Quran sebagai penghormatan kita, Maryam satu-satunya perempuan yang ada di dalam Al-Quran. Nama surah Maryam. Sering ibu baca surah Maryam? Sering surah Maryam tuh. Nikmat kali bacanya. Surah Maryam. Ada surah Khadijah? Mana ada? Ada surah Fatimah? Tidak ada. Khadijah istri Rasul aja tak ada nama surahnya. Apalagi surah Cici Paramida? Mana ada? Ini kan? Tak ada Bapak Ibu. Tapi Maryam, jadi perempuan satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran itu, nama surahnya adalah surah Maryam. Apa lebih Maryam? Maryam perempuan satu-satunya yang pernah makan makanan surga. Perempuan yang lain tak ada, Pak. Hebat Maryam nih, ketika dia sedang duduk, ketika dia di kamar tafakur, datang malaikat ngantar makanan. Lalu ditanya oleh Imran, "Aina laki hadzal ta'am?" Dari mana makanan ini? "Hadza min fadli rabbi." Allah antarkan makanan ini. Kalau Allah yang antar Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah dalam sebutan-sebutan hakikat. Bukan berarti Allah turun langsung, tidak. Allah kirim dengan mungkin malaikat Allah yang kasih. Kan begitu. Subhanallah, Allahu Akbar Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya Maryam adalah perempuan satu-satunya yang pernah makan makanan dari surga. Apalagi kelebihan Maryam? Maryam satu-satunya perempuan yang punya anak, tak punya laki. Makanya Isa itu bersemat ayahnya kepada Maryam. Isa bin Maryam. Betul Pak? Iya. Tapi ngajinya yang bagus. Jangan mentang-mentang dibilang Ustadz, Maryam masuk surga karena punya anak, tak punya laki. Bahaya. Nah ini masuk Facebook, gak masuk apa ini, dikat-kat nih, nanti dipotong orang, mati juga awak. Ya kan? Ayah, awak seram-seram. Zaman sekarang ini takut-takut juga awak. Sedangkan tak ditakut-takuti ya awak takut. Ya kan? Itu. Salah paham pula, diambil sikit nanti kan. Jumpa awak anak SMA,
Ya dek, semalam baru SMA kau dek. Ya Ustaz. Ini anak siapa? Anakku Ustaz. Ayahnya siapa? Saya ada Ustaz. Loh, kok bisa gitu? Iya, tapi dengar kaji Ustaz, Maryam masuk surga karena tak punya anak tapi tak punya laki. Kata, wah, ini bukan surga, neraka jahanam ini ya kan. Udah. Lebih hebat lagi, Bu. Ketika Maryam dalam keadaan mengandung capek, wahnan ala wahnin. Perempuan yang mengandung tuh capek di atas capek, lelah di atas lelah, letih di atas letih, lesu di atas lesu. Allahu Akbar, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Diusir dari kampung. Begitu dia diusir dari kampung, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jalan Maryam tuh di gurun pasir tuh. Dulu tak macam kita ramai sekarang. Jalan Maryam itu, Ibu, ya Allah ya Rabbi, tak ada kendaraan, terseok-seok. Subhanallah, Allahu Akbar. Lelah, capek Maryam tuh. Nampaknya lah pohon kurma. Pohon kurma ini udah mau mati, Bu. Kurma ini udah layu dahannya, udah layu batangnya. Terakhir didatangi Maryam lah pohon kurma tuh. Begitu didatangi Maryam, duduklah Maryam pas bersandar di pohon batang kurma tuh. Tuh, begitu kena badan dia dengan pohon kurma itu, ya Allah, daun yang kuning tadi langsung menghijau, keluar putihnya, keluar bunganya, akhirnya keluar juga buahnya, langsung masak, jatuh di sisi Maryam. Tak, subhanallah, diambil Maryam, dimakanlah makanan kurma itu. Itulah orang surga. Jadi orang surga, ada pohon mau mati, disandarinya, subur pohon. Datang awak, ada pohon subur, awak sandari, mati pohonnya. Balik. Ya kan? Ini hebat. Siapa Asia? Istri Firaun. Pernah ditanya Rasul tentang Asia nih. Ya, siapa perempuan yang masuk surga? Nomor 1 Khadijah, nomor 2 Maryam, nomor 3 Asia. Tersebutlah nomor 3 nih Asia. Cocok rasa ibu kalau Khadijah istri Rasulullah masuk surga yang pertama? Cocok? Cocok, Bu? Ibu mau masuk surga ikut istri Rasul? Mau? Amalannya gampang, Bu. Gampang kali amalannya. Apa amalan Khadijah? Percaya kepada suami. Wan ma ini tuh. Ini banyak mak-mak protes nih, Pak. Ma, mati aku katanya kan. Kenapa, Bu? Ada Ustaz. Kalaulah Ustaz suruh aku percaya sama lakiku, akunya Ustaz yang tahu macam mana lakiku, Ustaz. Kenapa rupanya laki ibu? Lakiku tuh Ustaz, ya Allah ya Rabbi, jangankan cakap, diam aja udah nokoh dia, Ustaz. Diam aja nokoh. Ya Pak. Gawat. Iya. Kadang memang kita Pak laki-laki udah kena stempel nokoh. Tak tahu antara macam mana gitu nasib kita ya kan Pak. Luar biasa. Padahal terpaksa nyok nokoh. Kadang mau pergi undangan, capek menunggu bini Pak. Awak cepat aja ya kan, mandi tap-tup pakaian, sap pakai peci, pakai lobe, sap dah selesai. Bini 2 jam. 2 jam di setelnya semua pakaian, udah siap keluar lah dia, setelnya lah. Bilangnya sama laki, cocok bang, cantik bang. Awak campur gondok, cocok kata awak udah. Lama kali nunggunya ya kan. Padahal kalau ditanya jujur, macam mana lagi cocok coba? Dulu mungkin ialah cocok, langsing dia, ramping dia. Sekarang pakai gitu, ya Allah ya Rabbi, macam semangka udah bentuknya itu. Jatuh dia di sini, dapat dia di sana. Cemana tak dapat di sana, gelundung tuh. Gitu pula cantik ya kan. Dulu pula iyalah, ya Allah ya Rabbi, kalau senyum dia masuk lesung pipit ke dalam. Sekarang ketawa dia, ya Allah ya Rabbi, keluar masuk lesung pipit dulu kan. Sekarang senyum dia, ketawa dia, situ aja lesung pipit. Kenapa udah bengkak pula semua? Ya Pak,
Dulu senang kali awak pertama kali nikah pak kan, mau pergi kita kerja, dek pergi abang ya dek, iya bang, hati-hati ya bang, katanya kan. Awak cubit dia sikit, katanya. Sekarang malas sok nyubitnya pak, tak usah dicubit, duduk pun terjepit sendiri udah ya kan. Udah banyak kali lemak. Itulah. Paksa juga lawak jawab, cantik awak bang, iya. Padahal karena udah supaya cepatnya berangkat itu bu. Iya kan. Inilah bahasa itu ya. Siapa Syah tadi bu? Oh. Kenapa udah dikena cap stempel kita laki-laki ini? Kadang jujur pun salah. Ada seorang laki, suami, baru nerima gaji dia pak. Alhamdulillah, macam biasalah, gajian 6 juta lah sebulan. Subhanallah, Allahu Akbar. Senanglah suami tadi, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, ku bawalah pulang, ku kasih istriku. Udah dibayangkannya lah pak, senangnya istri itu nerima gaji tadi kan. Tapi rupanya ketika mau pulang bocor ban kereta. Begitu bocor ban kereta, Allahu Akbar, pergilah dia pak ke bengkel singgah tuh, tempel. Rupanya rame, banyak pula orang yang kena bocor. Bang, lama lagi bang, kata awak. Lama-lama bang, itu masih ada 2 lagi yang ngantri itu. Rupanya dengar awak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan asar. Wah, udahlah bang, titip ya bang, aku sholat dulu. Ya, gak apa-apa, kata tukang ban tadi. Pergilah awak sholat. Begitu awak sholat, ibu bapak tengoklah ada pembangunannya kan. Allahu Akbar, ya Allah. Pembangunan kamar mandi, pembangunan ini, ya Allah biar cantik, biar rezekiku pun lancar, ya Allah biar berkah. Disumbangkannya lah pak 500. Tuh kasihnya 500. Subhanallah. Tinggal berapa bu? 5 juta 500. Rupanya siap sholat, duduk dia. Begitu duduk ada tetangga masjid. Didengar dialah cakap di dalam rumah tuh. Mak, aku tak mau sekolah mak besok. Kenapa? Kata gurunya, siapa yang belum bayar uang sekolah 3 bulan tak boleh masuk. Karena hari Senin kita ujian. Aku dah 5 bulan mak. Marah gurunya mak. Iya sabar ya nak, nanti mak cari. Nggak mau katanya. Sedih mak tadi, tapi tak ditunjukkan rasa sedih itu. Iya mak, nak mama cari nanti ya nak, sabar bilang sama gurunya. Ya mak ya, betul ya mak, betul ya mak. Padahal maknya tadi udah stres, dari mana lah dapatnya nanti kan gitu. Rupanya begitu keluarlah anak tadi itu dipanggil, dek sinilah. Apa? Tadi awak yang cerita sama mama. Iya. Kenapa kok nggak sekolah? Udah nggak bayar uang sekolah om. Oh, berapa uang sekolahnya? 100.000 om. Udah berapa bulan? 5 bulan om. Kenapa nggak minta sama ayah? Ayah udah meninggal om. Ya Allah ya Rabbi, dikasihlah. Nah ini ya sedekah om, mudah-mudahan berkah sekolah ya nak bayar. Sedekahkannya 500. Tinggal berapa bu? 5 juta. Begitu sampai di rumah, ini istri yang saleh ini, baik istrinya. Pulang abang, pulang dek, ya Allah duduk bang, kasihlah teh manis. Dalam canda-canda tawa capek abang ya, tahulah. Ya kan bu, subhanallah dikasihnya lah duit 5 juta. Dek ini dek gaji dek. Oh gaji, tak? Siap dikasihnya bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah 5 juta. Bercakap sang istri. Loh biasa 6 juta bang, ini kok 5 juta katanya kan. Udah curiga nih. Biasa 6 juta bang, ini kok 5 juta. Oh begini dek, tadi abang sholat bocor bang. Jadi sholat sambil menunggu, rupanya ajan asar. Sholat abang ke masjid, rupanya ada dalam pembangunan. Terus abang kasih 500. Oh katanya kan, pikir aman. Mandi abang ya dek, 500 lagi katanya. Si ada rupanya. Beranak pertanyaan tuh. Oh lupa bang. Jadi 500 lagi. Waktu abang siap sholat, dengar abang orang bercakap di dalam tuh. Katanya tak bisa dia sekolah, rupanya anak yatim. Abang kasihlah 500 lagi duit tuh untuk sedekah anak yatim tuh. Percaya istri tuh.
Sambil pergi bercakap bininya tadi. Alah, anak yatim apa mamanya? Katanya bilang. Cakap dia begitu. Jadi jujur pun salah awak lu. Anak yatim apa mamanya? Katanya. Diam awak. Udah ikhlas awak ya Pak. Itu Khadijah, Bu. Macam mana pun ceritanya, Khadijah adalah manusia atau istri pertama yang luar biasa, yang sangat mempercayai suaminya. Tak pernah marah hartanya habis. Orang paling kaya di Mekah pada saat itu, tapi begitu menikah dengan Rasulullah SAW, mohon maaf Bapak, ketika dia mati, sehelai kain tidak ada di rumahnya. Dia minta supaya selendang serban Rasulullah lah yang menutup sekujur tubuhnya. Allahu Akbar. Tuh, Khadijah. Maryam sudah tadi kan? Sekarang Asia. Siapa Asia? Istri Fir'aun. Kenapa dia bisa masuk surga nomor 3? Itulah hebatnya, Bu, seorang istri yang luar biasa. Walaupun lakinya durjana, sabarnya luar biasa. Tapi jangan dianggap, walaupun Asia istri Rasulullah, istri Fir'aun, jangan dianggap ibu kita nih macam mana laki membuat istrinya. Fir'aun membuat istrinya, macam kita membuat istri kita. Enggak. Si Fir'aun ini tak pernah disentuh, menyentuh Asia. Asia tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Jadi kalau muncul hasrat suami kepada istri, muncul hasrat Fir'aun kepada Asia, tadi lumpuh Fir'aun. Luar biasa tuh kan. Paham ibu maksudnya? Paham. Yang nenek-nenek tak paham, udahlah, tak masalah. Iya. Fir'aun yang ini udah mati. Yang takut awak Fir'aun 2021. Banyak nih masih hidup. Ada laki kalau dekat sama bininya masuk angin aja dia. Ya bang, udah capek abang dek kusuk lari. Capek abang. Udahlah, capek abang. Tapi kalau dekat penyanyi keyboard, lasaknya minta ampun. Sampai jam 3:30 pagi dia di atas panggung, ke kanan, ke kiri, ya Allah ya Rabbi, ya kan. Nanti kalau pulang jam 2:30 pagi, ketok pintu, Assalamualaikum, sambut, Fir'aun pulang, kata dia. Ya, itu ibu. Makanya hebat perempuan-perempuan yang datang ketika Rasulullah dilahirkan ini disambut dengan luar biasa, dengan sifat batiniah yang luar biasa. Rasul sudah begitu Rasulullah SAW lahir, diapain? Diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib, diapain? Ditawafkan. Tawaf. Kita tak bisa mentawafkan. Jangankan tawaf, ibu, haji aja udah 2 tahun kita pergi. Ya kan? Tak bisa kita tawafkan di Ka'bah. Jadi diganti, diazankan. Lahir anak diazankan. Azannya jangan pula macam azan di masjid. Ini pula ngajinya. Azan tuh Bapak Ibu banyak manfaatnya. Azan untuk di masjid itu Bapak Ibu untuk memanggil orang sholat. Azan menolak musibah, bisa datang puting beliung, azan kita sambut dengan azan, insya Allah tak jadi musibah itu datang. Dihalaunya, takut makhluk Allah itu dengan azan. Azan, tapi jangan pula awak lawan. Udah tahu ada tsunami, azan awak tantang, Allahu Akbar. Belum ayalah sholat dan nungap awak. Sambil lari awak. Ada terbakar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang menyiram. Api itu tak sempat dia menunjukkan kehebatannya. Karena api itu pernah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan sifatnya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berhenti dia membakar. Tuh. Azan untuk anak bayi pelan.